Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang kami rasakan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu merangkai kehidupan kami seturut dengan yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Saya bacakan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau akan karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman atau pemikiran orang yang mengatakan bahwa apa iya orang percaya juga, apa iya orang yang dekat dengan Tuhan juga mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Sering kita tidak siap dengan situasi itu, sebab memang sering kita diperhadapkan atau diantar kepada sebuah situasi bahwa orang baik, orang benar di hadapan Tuhan, orang yang percaya itu tidak semestinya menderita, tidak semestinya mengalami pergumulan. Ya, makanya lahirlah istilah teologi sukses yang berpikir bahwa dekat Tuhan Yesus, maka sukseslah semua. Percaya kepada Tuhan, maka sukseslah semua. Tidak sakit, kaya raya, diberkati, semua sukses, apa yang dikerjakan sukses gitu ya. Tapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang bernama Daud justru juga mengalami pergumulan yang hebat, mengalami penderitaan yang hebat, mengalami siksaan, mengalami situasi di dalam kehidupannya. Bukan hanya bicara tentang fisiknya, tapi juga psikis. Bukan hanya bicara tentang dagingnya, tubuhnya, tapi juga hatinya, pikirannya, jiwanya terhempas. Mari kita melihat bahkan apa yang dikatakan oleh ayat yang kedua itu. Apa itu? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bayangkan sampai kepada saat yang paling luar biasa, penderitaan itu, pergumulan itu, sehingga dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Kita mengingat bagaimana Tuhan mengungkapkan itu juga di dalam penderitaannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Daud pada situasi ini mengalami pergumulan yang sangat berat sekali. Daud pada saat ini mengungkapkan sebuah penderitaan, sebuah aniaya, sebuah keberadaan yang sangat-sangat menggetirkan di dalam kehidupannya. Sampai-sampai dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mungkin saudara-saudara sekalian atau ada di antara kita yang pernah berada di dalam situasi itu. Ada pergumulanmu yang bergerak, ada penderitaanmu yang berat, ada situasi kehidupanmu tidak seperti yang engkau bayangkan. Orang mengucilkanmu, orang tidak memandangmu, jatuh dalam sakit penyakit, keluargamu terbengkalai, keluargamu mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin keluargamu meninggalkanmu untuk selama-lamanya. Adakah saat seperti itu justru mengeluarkan sebuah ungkapan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan firman Tuhan ini menjawabnya. Apa itu? Daud menegaskan, Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah tidak mau tahu, tidak peduli kepadamu. Sama seperti tema kita yang mengatakan bahwa Allah memperhitungkan iman orang percaya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Katakan kepada temanmu, katakan kepada sahabatmu, katakan kepada orang-orang terdekatmu, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mari kita lihat ayat yang ke-25 itu. Firman Tuhan mengatakan, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Lihat ketiga hal itu. Tuhan tidak pernah memandang hina atau tidak merasa jijik bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang sengsara. Lalu yang kedua, Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang seperti itu. Lalu yang ketiga dikatakan Tuhan mendengar ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Makanya saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau penderitaanmu, kalau penderitaan kita saat ini, kalau pergumulanmu terasa berat sekali, ingatlah ketiga hal itu. Tuhan tidak pernah memandang jijik, tidak mau tahu dengan penderitaanmu, kesengsaraanmu. Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya kepadamu. Tuhan selalu mendengar teriakmu minta tolong kepada Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang luar biasa itu hendaklah menjadi milik kita semua. Hendaklah menjadi kepunyaan kita. Bahwa di tengah pergumulan, bahwa di tengah penderitaan, bahwa di tengah engkau dikucilkan atau tidak dipandang dalam kehidupanmu, tetaplah beriman yang teguh, tetaplah setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan teramat sayang kepadamu. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud di dalam situasi pergumulannya? Daud mengangkatkan pujian kepada Tuhan. Daud membayar nazarnya. Daud selalu mencari Tuhan. Dan hatinya selalu hidup untuk Tuhan. Mari mengingat itu. Daud selalu memuji Tuhan. Daud membayar nazarnya. Daud selalu mencuri Tuhan. Mencari Tuhan, maaf. Dan Daud selalu punya hati yang hidup untuk Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya khotbah untuk jemaat kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di MPR, DPR, DPD Republik Indonesia ini. Ada kesaksian yang luar biasa. Seorang ibu mengatakan, saya persingkat saja ceritanya, setelah di hasil swab, lalu dia mengatakan, besoknya saya terimalah berita sukacita bahwa saya positif COVID. Saya tersentak. Apa iya itu berita sukacita? Apa iya itu berita yang menggembirakan baginya? Tapi akhirnya saya memahaminya, berefleksi dengan mengimani bahwa kenapa ia bisa bersaksi bahwa itu adalah sukacita di dalam kehidupannya. Tidak lain adalah karena ibu itu teramat percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terindah di dalam hidupnya.
bahwa inang itu, ibu itu teramat percaya seperti ungkapan Paulus. Justru di dalam kelemahanku lah, justru di dalam penderitaanku lah, justru di dalam situasiku lah, justru di dalam pergumulan yang teramat berat inilah kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Kuasa Tuhan semakin dimuliakan. Makanya Paulus mengatakan dia bersukacita di dalam kelemahannya. Sebab dalam kelemahannya lah kuasa Tuhan semakin nyata di dalam hidupnya. Lalu apa yang terakhir? Ayat yang ke-23. Apa itu? Setelah dia mengalami perjalanan iman itu, setelah dia mengalami perjalanan situasi penderitaan, situasi pergumulan yang hebat itu, terakhir dia mengatakan, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Daud mengajarkan kita, meskipun kita di dalam pergumulan, meskipun kita di dalam penderitaan, tetaplah masyurkan nama Tuhan. Tetaplah puji Tuhan. Tetaplah elu-elukan namanya di tengah-tengah kumpulan orang banyak, di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga apa? Hadirmu, kehadiran kita di dalam penderitaan ini justru menjadi berkat. Apapun penyakitmu, apapun pergumulanmu, apapun beban yang kau alami saat ini, tetaplah hidup di dalam Tuhan dan tetaplah bermasyur untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah tidak peduli. Allah kami selalu menyendengkan telinganya kepada setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, biarkan kami tetap teguh dan setia di dalam Engkau, sehingga apapun yang menjadi pergumulan, penderitaan, dan beban yang menghantam kami saat ini, kami tetap beriman, percaya, teguh kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan, rangkaian indah Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, enyahkan Tuhan Yesus virus corona ini. Amin.